Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur berkarena Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sharing session implementasi budaya positif di sekolah Selasa 25 Januari 2023 dibuka. Atas sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyak Baik kepada Bapak Dr. Andes TN Yusuf, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam ruangan guru ini dalam acara sosialisasi implementasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Pak Wanto nanti sebagai guru penggerak angkatan yang itu, yang merupakan memang kita harus mengikuti bagaimana kesepakatan antara guru dan siswa, tetapi jangan juga menghilangkan daripada pengelolaan kan. Jangan juga yang merupakan siswa yang mengatur. Kita harapkan daripada siswa-siswa kita yang merupakan berkarakter yang baik dalam produknya nanti. Mungkin ini banyak yang akan disampaikan nanti presentasi oleh Pak Wan. Hari ini yang merupakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata modul 14 sharing session implementasi budaya positif di sekolah resmi dibuka. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyak Baik. Para hadirin sekalian, selanjutnya acara ini yaitu acara penyampaian materi aksi nyata sharing session implementasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suwanto SPG, calon guru penggerak Kabupaten Aceh Tamiang. Kepada Bapak Suwanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan pada siang hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita saling tinggikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi atau sharing session implementasi budaya positif di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang telah kami lakukan kurang lebih 3 bulan, dan ini aksi nyata di modul 1.4. Penerapan budaya positif di sekolah ini tidak lepas dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi salah satu latar belakang penerapan budaya positif di sekolah adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut
Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pertumbuhan menuntut segala kodrat anak. Kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya setiap anak sudah punya potensi bakatnya masing-masing dan hidup dalam zaman yang tentu saja berbeda dengan kita ketika kita sekolah dulu. Mereka hari ini dengan teknologi, dengan IT, maka kita harus mampu menuntun mereka agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu pemikiran yang kedua adalah pendidikan itu harus berpihak pada murid. Artinya pendidikan harus mampu memerdekakan murid, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik dan mengekspresikan kemampuannya. Kemudian tadi kodrat alam tadi, dasar pendidikan anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang seperti saya jelaskan tadi. Juga Ki Hajar Dewantara memperkenalkan pendidikan itu sistem among, artinya guru hanya sebagai pamong, yaitu menuntun, yang berbunyi sama seperti kita ketahui, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuku Handayani. Kemudian yang menjadi latar belakang selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Sama seperti seluruh guru, sebenarnya seluruh guru juga punya nilai yang sama dengan guru penggerak. Apa saja? Yang pertama, seorang guru harus berpihak pada murid. Karena ujung-ujungnya ketika kita bicara pendidikan adalah murid kita. Kemudian guru harus mempunyai nilai kolaboratif, yaitu mampu bekerjasama dengan siapa saja. Kemudian guru harus mandiri, mempunyai inisiatif sendiri, kemudian inovatif dan refleksif. Lalu peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Kita semua guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas, itu sudah pasti. Kemudian bisa menjadi coach bagi guru lain. Kemudian mendorong kolaboratif dengan guru lain. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ini juga harus kita lakukan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Berarti guru juga harus aktif di komunitas praktisi seperti MGMP atau organisasi profesi guru. Dihadapkan pada kurikulum merdeka, maka visi kita adalah sama semua, yaitu apa? Mewujudkan anak-anak murid kita, siswa-siswa kita agar memiliki karakter atau profil sesuai profil pelajar Pancasila. Itu yang akan kita tuju. Untuk dapat menumbuhkan semua itu, salah satunya adalah dengan menciptakan iklim yang bagus, iklim yang nyaman bagi anak didik kita, yang kita sebut sebagai budaya positif. Jadi yang paling utama dari budaya positif adalah terciptanya disiplin positif. Yang paling utama untuk terwujud budaya positif adalah terciptanya disiplin positif. Apa itu sebenarnya disiplin positif? Ini ada pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab kepada murid melalui kesadaran diri, motivasi intrinsik, motivasi dalam diri murid itu sendiri. Bukan karena paksaan seorang anak berbuat, bertindak, melakukan nilai-nilai disiplin karena keyakinannya sendiri, motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Karena kalau sudah dipaksa, biasanya dia hanya berbuat saat itu,
tapi kemudian nanti akan berubah. Tapi ketika dia memiliki motivasi intrinsik, karena itu keyakinan dia, maka dia akan dapat melaksanakannya terus menerus. Ini tujuan dari disiplin positif, menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, memiliki motivasi intrinsik, maka mereka dapat melaksanakan disiplin itu dalam jangka panjang. Mereka akan tetap berperilaku baik, melandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau nilai-nilai yang untuk tujuan yang mulia. Salah satu nilai kebajikan yang sudah kita percaya adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan itu: menghargai, menghormati, menyayangi, peduli sesama, setia kawan, dan seterusnya. Itu nilai-nilai kebajikan. Tapi salah satu yang saya ambil adalah profil pelajar Pancasila, karena memang dalam kurikulum Merdeka yang dituju adalah profil pelajar Pancasila. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Setiap orang berbuat, melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ada motivasinya. Siswa kita bertindak, berbuat, ada motivasinya. Sama juga guru ketika melakukan sesuatu juga memiliki motivasi. Menurut Dan Dawson dalam bukunya The School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang melakukan disiplin, berbuat sesuatu karena takut mendapatkan hukuman. Ada ya orang seperti itu, karena takut mendapatkan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pimpinan misalnya, ingin dapat pujian. Lalu motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya hari ini, ya, boleh saya bertanya, ketika Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbuat atau katakanlah bertindak, kira-kira mana motivasi yang paling utama? Yang ketiga, karena ingin menghargai diri sendiri. Oke, kita lihat satu contoh, satu pertanyaan. Ini masing-masing jawab ya. Saya baca kalau yang nggak nampak. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda jika Anda tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ayo, siapa yang mau kasih tanggapannya? Oke, Pak Herman, silakan. Kita tetap sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan untuk adalah memenuhi daripada disiplin yang sudah ditetapkan. Oke, tetap datang walaupun tanpa ada aturan atau tanpa paksaan. Kalau Bu Nurjunida, 4 datang tepat waktu ya.
berarti sudah timbul namanya motivasi intrinsik dari dalam. Itu pula nanti yang kita inginkan dari siswa-siswa kita. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kadang kan ketika kita, ini terhadap anak biasanya, ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kita berikan hukuman. Kadang juga kita beri konsekuensi. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi dalam materi ini kita harus mampu merubah pola kita, paradigma kita dari memberi hukuman menjadi yang dinamakan, kalau kita ingin namanya disiplin positif, yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi, seorang anak diminta untuk memperbaiki dirinya sendiri, tentu kolaboratif dengan gurunya, ya. Bukan kita lepas begitu saja, ya. Jangan disalah persepsikan anak merdeka berarti lepas gitu saja, bukan, tapi tetap ada tuntunan dari guru. Itu yang dimaksud dengan merdeka. Di restitusi seperti itu juga, anak diminta untuk memperbaiki dirinya dengan menumbuhkan namanya keyakinan dalam diri. Makanya nantinya setiap kelas itu harus memiliki namanya keyakinan kelas. Ini tugas-tugas wali kelas, guru kelas membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan lagi, tapi namanya keyakinan kelas. Keyakinan berarti sesuatu yang mereka yakini. Ketika mereka yakini, maka itu munculnya motivasi dari diri sendiri. Walaupun kadang namanya keyakinan itu bisa saja dilanggar, pasti hukumannya, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, namanya hukuman pasti itu menyakitkan. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu yang panjang, artinya hari ini dihukum, dia masih teringat ada muncul traumatis atau apa. Apalagi kalau hukumannya luar biasa, hukuman fisiknya. Korban mendapatkan keadilan, namanya orang dihukum pasti korbannya puas, kan dari dia gak dihukum. Murid anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat. Kalau dia semakin pasif, makin pasif. Kalau agresif, makin agresif anaknya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman akan sia-sia kalau tidak akan bawa efek apa-apa, muridnya nggak takut. Udah dihukum dia lagi juga nggak ada takut. Itu kalau hukuman. Berlaku hanya kepada sebuah institusi. Hari ini di sekolah dilarang merokok, dia nggak merokok karena kita beri hukuman, tapi di luar itu pasti dia merokok. Peraturannya adalah kamu harus lakukan. Itu namanya hukuman. Harus, nggak bisa ditawar lagi. Murid dan anak bisa saja membenci peraturan. Mending kalau benci peraturannya, benci orang yang membuat peraturannya. Itu hukuman. Lalu ada namanya konsekuensi. Konsekuensi itu imbal baliknya. Si A melakukan A berarti harus dapat A. Si B melakukan B harus dapatnya B. Sesuatu harus terjadi sesuai dengan dia lakukan A, maka dia harus
pertanggungjawabkannya A. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Artinya hari ini diberi konsekuensi, mungkin besok udah lupa atau tidak merasa tersakiti, karena dia nggak merasa tersakiti kalau konsekuensi. Korban bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman, tapi tadi tidak nyamannya hanya sesaat. Beda dengan hukuman yang jangka panjang. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Hari ini dia diberi konsekuensi, mungkin kedepannya dia bakal lupa lagi. Maka perlu namanya monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Anak seperti ini kalau kita memberi konsekuensi berarti harus sering kita awasi, guru harus terus bergerak. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Artinya dia tahu kalau dia melakukan ini konsekuensinya ini, dia udah bisa rasakan itu. Apa peraturannya? Sering muncul kata-katanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa peraturannya hari ini? Oh, kami wajib pakai sepatu hitam. Konsekuensinya apa? Seperti itulah. Lalu konsekuensi. Ada kebaikannya murid menghormati peraturan. Beda dengan hukuman, murid justru benci dengan peraturan. Saya kasih contoh beberapa kasus. Bapak Ibu bisa bedakan mana hukuman atau konsekuensi. Kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Tidak semakin mantap. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oh, ini belum ada. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Sengaja banyak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nggak ada guru PJOK tadi ya. Di olahraga biasa lari, pemanasan. Olahraga kan ada pemanasan. PPKN kan nggak ada pemanasan. Lalu apa itu restitusi? Bagaimana restitusi? Restitusi merupakan pilihan. Artinya anak diberi alternatif untuk menyelesaikan kasusnya sendiri sesuai keyakinannya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, karena kan motivasinya intrinsik dari dalam. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Yang diucapkan oleh guru biasanya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, apa yang kamu yakini. Itu namanya setiap anak nanti kan tadi saya bilang punya keyakinan kelasnya masing-masing, punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain, dirinya dan orang lain. Itu ketika restitusi. Restitusi memperbaiki diri supaya dia kembali kepada kelompoknya. Oke, kita lanjut. Ini dia yang saya sebut keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
menghargai, menghormati, saling tolong menolong, gotong royong. Itulah yang akan kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Karena nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi motivasinya dari dalam karena dia yakin ini keyakinanku. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita lihat sebenarnya seperti apa keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturan kan rinci, dilarang menggunakan sepatu selain berwarna hitam. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mengganggu teman. Kalau di keyakinan cukup dengan kalimat menghargai orang lain, menghargai. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi, menghargai, menghormati. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kalimat jangan, tidak ada kalimat perintah, larangan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bisa 7, kalau peraturannya 20 kita perkecil jadi 7, jadi dia mudah ingat, atau 6 atau 5 bahkan mudah diingat. Apa keyakinanmu? Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, di lingkungan kita sendiri. Jangan yang keyakinan itu nggak bisa kita terapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti ini dia prosedurnya. Yang pertama, mempersilakan warga kelas atau murid-murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelasnya. Di ibu-ibu wali kelas bisa dicoba ajak murid-muridnya untuk bercurah pendapat apa peraturan yang bisa kita sepakati. Ya. Kemudian dicatat semua masukan dari murid di sekolah, ditulis di kertas besar atau di papan, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. Dibuat di poster atau di papan yang besar, masing-masing menuliskan apa pendapat mereka tentang peraturannya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misal, jangan berlari di kelas, ganti berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan, diubah semua. Jangan bentuknya peraturan lagi. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid untuk menemukan nilai kebajikannya atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Menghargai orang lain, menghargai waktu. Jadi pendek dia. Padahal peraturannya banyak, diperkecil, jadi keyakinan kelas menjadi sangat pendek. Tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang.
Sebaiknya keyakinan sekolah berkelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Ini contoh keyakinan kelas. Oh, ini masih ada peraturannya, masih ada prosedurnya lagi. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Sudah terbentuk keyakinannya, ditandatangani. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Misal ini contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa buat yang lainnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu kalau dibuat peraturan itu bisa banyak. Senantiasa menjadi diri terbaik, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu pula ketika guru bidang studi juga bisa buat keyakinan kelas, kesepakatan dengan murid ketika mau masuk ke pembelajaran. Apa yang kita sepakati. Jadi ketika anak melakukan yang tidak sesuai, kita tinggal ingatkan saja apa keyakinannya. Dan harus kita kembalikan. Ingat tadi ada keyakinan yang sudah disepakati. Baik, kita lanjut. Ini mungkin ada tinggal beberapa materi lagi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Anak-anak kita, termasuk kita, ketika melakukan sesuatu pasti ada yang ingin dicapai, yang kita sebut sebagai kebutuhan. Ada secara umum ada 5 kebutuhan manusia. Ada yang fisiologis dan ada yang psikologis. Yang fisiologis yang nomor 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Misalnya makan, minum, aman, tempat tinggal, itu kebutuhan fisiologis. Sementara yang kebutuhan nomor 2, 3, 4, 5 lebih pada psikis, jiwanya. Kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang, rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Setiap kita punya kebutuhan itu. Anak pun nantinya ketika melakukan sesuatu, misalnya ada kesalahan yang dia lakukan, mungkin kebutuhan ini ada yang tidak mereka penuhi. Tapi sebelumnya kita lihat pengertiannya masing-masing. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan ingin diterima, untuk diterima orang lain, atau disebut kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, kebutuhan berkelompok, ingin menjadi bagian dari kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya mereka akrab dengan orang tua, belajar karena suka dengan gurunya, dan suka belajar kelompok. Ini anak yang punya kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang rasa kebutuhan cinta kasih sayang yang tinggi. Lalu ada penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, ingin dipuji, ingin mendapatkan sesuatu, ingin merasa dihargai. Kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal-hal yang disenanginya. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan bahkan berlagu buruk.
unik. Sekarang kita lihat beberapa contoh kasus tentang kebutuhan anak. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuatnya ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang sudah dia penuhi? Kesenangan ya Bu. Kita lihat. Oke. Mantap. Centang hijau. Karena seru. Berikut. Ini Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Kan Rani ini gurunya, Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Apa Bu Misna? Penguasaan atau Bu Misna? Karena alasannya Bu Misna? Ya, alasannya seperti yang disampaikan, dia tidak memiliki kemampuan dalam hal merapikan tulisan. Ingin dihargai gitu ya. Tapi justru namanya kalau kayak gini dibully sama gurunya. Kalau Bu Maida, kesenangan juga. Kalau ini dipuji penguasaan, kita lihat ya, penguasaan, karena dia ingin dihargai. Dimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat gurunya mulai bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawabannya. Apa kira-kira? Aku bosan belajar mewarnai terus-menerus di kelas, dalam kelas. Aku bosan. Kebebasan, oke. Setiap guru kita, karena anak sering juga melakukan pelanggaran tadi, maka kita harus, kata dia dosen dalam pendidikannya, setiap guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bisa kita dua-duanya, bisa tiga-tiganya, bisa semuanya, atau menjadi salah satunya. Kita lihat penghukum. Ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan sebagai penghukum biasanya sering berkata seperti ini ya. Patuhi aturan saya, atau awas. Kamu selalu salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Cuma cara dia yang dia lakukan. Penghukum. Ada posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Ini biasanya suaranya lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah, atau dari kata-kata yang keluar seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
murid akan memiliki penilaian buruk terhadap dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu akan membuat merasa bersalah. Lalu ada yang menempatkan diri sebagai posisi teman. Ini nggak menyakiti murid, mengontrol murid melalui persuasi. Ini biasanya dengan humor. Guru seperti ini dia berkata, ayolah bantu lebih bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini jadi teman. Negatifnya positif sih, jadi teman itu positif. Tapi ada negatifnya, murid itu tergantung kepada beliau, guru tersebut. Jadi dia nanti nggak akan percaya dengan guru yang lain, karena yang dia butuhkan hanya guru tersebut yang dianggap sebagai temannya. Dia yang bisa menyelesaikannya. Lalu ada pemantau, ini suka mengawasi peraturan, ya, suka memberi konsekuensi. Pertanyaannya sering dilakukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini orang seperti ini mampu mengontrol murid dan dia menunjukkan tanggung jawabnya karena dia memberikan stimulusnya peraturan. Lalu posisi terakhir manajer. Ya. Di posisi manajer, guru mempersilahkan murid untuk mencari solusinya sendiri, mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, ya, untuk memecahkan masalahnya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ini kata-katanya biasanya. Apa yang kita yakini? Tadi keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sekarang pertanyaannya, kita posisi yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini kalau pertanyaannya seperti ini, kira-kira apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang bersalah. Oke. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini Pemantau. penghukum. Ya, penghukum yang Pak tadi ya. Oke. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Lewatin contoh kasus. Sekarang kita masuk yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Apa itu? Sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ini segitiga restitusi. Ada 3 sudut. Pertama, menstabilkan identitas. Karena dalam restitusi adalah mengembalikan anak ke kelompoknya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Pertama, bisa saja guru itu ketika anak salah, kita panggil, dia bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, biar dia tenang. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi itu bukan jadi pembenaran. Maka ada namanya validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti di sini dipancing anak untuk menemukan apa kebutuhan yang dia lakukan.
Kenapa dia melakukan itu? Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu dia segitiga restitusi. Ini contoh prakteknya. Masa aku dikatain waktu ini, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Coba. Oh, itu kan. Bapak juga akan marah apabila ada yang lebih bapak. Kemudian, ada satu Ya saya langsung ngatain mereka lah, Pak. Coba banget. Saya bisa dia di depan yang lain. oh begitu. Aku kamu mengatakan hanya persoalan apa? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dijadiin takutnya. Ya, wajar kan. Pertanyaan harga diri itu sesuatu yang penting bagi kamu. Untung kamu tidak berpikir balas, hanya meminta berkah. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar Pak Reha. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu tadi penerapan segitiga restitusi. Mungkin sampai di sini penyampaian saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan untuk kita saling sharing, saya persilakan. Sebelum kita tutup. Ada? Oh, Bu Reni. Silakan Bu Ren. Terima kasih Pak Anto atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Tadi penting sekali itu masih segar dalam ingatan tentang segitiga restitusi. Nanti terakhir. Yang mau saya tanyakan Pak Wanto, sebenarnya bagaimana cara kita menggunakan segitiga restitusi itu dalam aplikasi kita pada proses pembelajaran. Kemudian yang paling penting, pengalaman apa yang pernah Bapak lakukan di dalam PBM, di dalam mengaplikasikan segitiga restitusi tersebut untuk mengimplementasikan budaya positif tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di sekolah? Hal yang kita harus ketahui adalah yang pertama harus kita ingatkan kepada anak tentang
keyakinan kelasnya. Itu yang paling utama. Setiap anak harus tahu keyakinan kelasnya dulu. Makanya kita wajib punya keyakinan kelas dalam penerapannya. Jadi kemudian langkah ini bisa tidak berurutan, tidak harus menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi dalam prakteknya bisa saja yang mana duluan yang lebih mudah sesuai dengan kondisi. Jadi kita munculkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, ya. Yang pertama yang kita yakinkan adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai anak tersebut yang sedang misalnya dalam kondisi emosi tambah emosi, ya. Kemudian kita baru validasi tindakan yang salah. Apa yang salah sebenarnya? Jangan juga bilang jangan kita justice dia salah, biarkan dia menemukan sendiri kesalahannya. Dengan beberapa pertanyaan yang kita lontarkan, misalnya, adakah cara yang lebih efektif? Ternyata yang dia lakukan itu salah, kan gitu. Kemudian ketika dia sudah menemukan kesalahannya, kita ajak untuk menemukan keyakinan kelasnya. Apa yang telah kita sepakati? Ketika dia tahu seperti apa yang telah dia sepakati, baru apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Tentu dengan kolaborasi antara kita dan murid, insya Allah ini bisa terwujud. Dan dalam prakteknya hari ini saya sedang belajar untuk itu, ingin merubah paradigma misalnya guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, untuk menduduk di posisi manajer, ya. mendiskusikan kepada dengan siswa dalam kegiatan. Makanya dalam pembelajaran di beberapa pertemuan terakhir ini saya sering menerapkan pertama keyakinan kelas dulu. Anak-anak harus tahu dulu keyakinannya, ya. Jadi sebelum pembelajaran, tahapan setelah doa biasanya kami buat keyakinan dulu, sepakatan kelas. Ini yang harus kamu lakukan, yang harus kami lakukan bersama, ya. Setelah kita tahu ada keyakinan, mungkin saja nanti terjadi ada pelanggaran di situ. Disitulah kita berusaha untuk melaksanakan segitiga restitusi dengan mengajak berbicara hal positif tadi kepada siswa agar dia mampu memperbaiki dirinya. Ya. Sebenarnya ada kemarin mau saya tampilkan video saya sendiri yang melakukan restitusi, tapi karena kayaknya tampilannya kurang bagus dan suaranya karena dalam kondisi yang jadi gagal, jadi saya tampilkan yang video praktek saya. Mungkin itu aja. Ada lagi? Ada? Oke, Bu Epi, silakan Bu. Saya ingin menanyakan, dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, apakah keyakinan kelas harus dibuat bersama siswa atau guru saja yang ikut sendiri membuatnya? Oke, keyakinan kelas itu harus dibuat dengan siswa atau dengan guru, atau guru saja. Pinginnya kan guru saja, ya, itu lebih gampang. Kita yang masukkan nilai ini, kalau siswa nanti nilai-nilai yang nggak betul dia masukkan. Tapi kan guru ngasih pakem, ini loh nilainya. Siswa kita ajak untuk mencurahkan pendapat. Gak mungkin nilai-nilai yang buruk dia masukkan. Jadi ketika hanya guru saja, nanti siswa jadi terpaksa melakukan. Maka harus ada kesepakatan antara guru dan siswa, agar ketika siswa melakukan keyakinan kelas itu bukan karena paksaan, tapi karena motivasi dari dirinya sendiri. Makanya tadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Mungkin itu aja ya Bu. Atau ada lagi Bu Wendy? Atau ada yang pertanyaan yang lain? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan,
saya padakan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan penerapan disiplin positif di sekolah sebagai wujud penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada Ibu pembaca. Terima kasih kepada Bapak Suwanto. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Suwanto dapat bermanfaat bagi kita sebagai tenaga pendidik. Untuk acara selanjutnya, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal dan saya sebagai MC undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca mak. Oh ya, untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri acara nanti ada foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. SMA Negeri 1 Manyak Pahit. Guru penggerak